soalnya yang semua yang daftarin masukin kontrak itu suami. Saya tanya sama suami saya waktu itu, dari KT Akilat pernah menghubungi keluarga saya sampai jual motor buat ngelunasin itu, karena emang bener-bener saya di foto tempat kerja yang ada di data itu, terus rumah tempat tinggal saya. Akhirnya hati saya udah mulai, mental saya udah mulai down. Akhirnya saya jual motor untuk bayar utang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Iya, selamat pagi, Bu. Gimana Ibu? Itu biar jelas kronologisnya gimana, Ibu? Waktu pinjam. Ya, waktu pinjemnya itu saran dari suami. Awalnya saya marah. Terus suami bujuk saya suruh verifikasi wajah sama foto KTP. Saya nggak tahu kalau itu untuk daftar pinjol ya. Saya nggak tahu karena saya sebelumnya belum pernah. Tiba-tiba uang masuk, saya ngeliat aplikasi di handphone saya banyak, ada sekitar 7 waktu itu, tapi sekarang udah tinggal 4. Dan yang ini yang hari ini yang telat saya bayar isi cash, Mas. Saya sampai copot kartu, uninstall WhatsApp karena emang bener-bener udah takut banget. Diancamnya bener-bener kayak bukan manusia. Iya, akhirnya saya mutusin untuk cabut kartu. Terus dan yang dari aplikasi satu lagi namanya Dana Rupiah jatuh kemarin tanggal 27. Sampai sekarang juga belum saya bayar. Saya gajian ini, suami gajian tanggal 29 hari ini. Cuma uangnya nggak akan pernah cukup untuk bayar hutang itu karena keluarga aja belum kecukupan. Saya minta solusinya gimana, Mas? Yang saya takutkan itu saya memang nggak kerja, tiba-tiba suami saya masukin data itu di kerjaannya dia. Ya, jadi intinya gini ya Mbak, Anda itu pinjam tapi tidak tahu kalau itu untuk pinjaman, berarti yang pinjam suami dengan data Anda gitu ya? Iya, suami dengan data Anda. Nah, terus saat suami memasukkan katanya ada yang dipalsukan, itu apa Mbak? Cuma tempat kerja, terus alamat kerja, udah itu aja Mas, nggak ada lagi yang dipalsukan. Kalau rumah apa semua asli. Oke, berarti gini Mbak ya, itu kan yang dipinjam kan kebanyakan aplikasi legal. Iya. Kemungkinan ada DC lapangannya. Iya Mas. Dan biasanya DC lapangannya itu apabila menghubungi Anda tidak bisa, katanya kartunya dicopot, ya kan? Otomatis akan menghubungi kontak darurat. Nah, kontak daruratnya di sini siapa Mbak waktu itu? Saya nggak tahu kalau kontak darurat Mas, soalnya yang semua yang daftarin masukin kontrak itu suami. Saya tanya sama suami saya waktu itu, dari KT Akilat pernah menghubungi keluarga saya sampai jual motor buat ngelunasin itu, karena emang bener-bener saya di foto tempat kerja yang ada di data itu, terus rumah tempat tinggal saya. Akhirnya hati saya udah mulai, mental saya udah mulai down. Akhirnya saya jual motor untuk bayar utang. Oke, siap. Waktu itu setahu Anda itu suami itu pinjam sampai 7 aplikasi atau ya Mas?
Waktu itu Anda tahunya itu suami itu pinjamnya sampai berapa juta itu tahu nggak Mbak? Oh, kalau berapa juta itu nggak ada yang sampai 2 ke atas, nggak ada. Nggak, maksudnya total semua. Total semua pinjaman. Total semua awalnya 7 itu, awal 7 aplikasi itu semuanya 4 juta. Sekarang udah tinggal 3 juta karena yang beberapa aplikasi itu udah dilunasin. Sekarang udah tinggal 2 juta. Oke, siap. Gini Mbak ya, karena seperti yang saya bilang tadi, aplikasi legal itu biasanya ada DC lapangannya, biasanya tidak semua ya. Dan posisi Anda ini daerah mana? Saya Tangerang. Oh, Dan KTP saya sama tempat tinggal saya itu, yang saya sebenarnya nggak kalau didatengin DC Mas ya. Yang saya takutkan itu data saya, karena saya nggak kerja. Oke. Makanya di sini kan biasanya apalagi daerah Tangerang itu DC beberapa aplikasi legal itu banyak di situ. Nah, yang kita takutkan kan suami itu secara sengaja sebetulnya memasukkan data palsu di pinjaman tentang alamat pekerjaan dan pekerjaan Anda. Karena Mbak ya, kalau hutang piutang itu masuknya ke ranah hukum perdata. Di perdata itu tidak ada hukuman kurungan badan kecuali adanya pemalsuan data. Kalau pemalsuan sendiri pidana. Nah, yang kita khawatirkan si DC ini nanti mengecek ke tempat kerja alamat itu, menanyakan kepada daerah tempat kerja itu apakah benar Anda kerja di situ, ternyata Anda tidak tercatat sebagai pekerja di situ. Ini kan pemalsuan, dan masih untung kalau hanya DC saja yang menanyakan itu. Tapi setelah DC tanya, kalau pihak perusahaan itu tidak terima kan bisa menuntut Anda Mbak, karena Anda mengaku-ngaku sebagai pekerja mereka. Nah, solusinya itu yang saya takutkan. Solusinya untuk mengantisipasi ini ada satu solusi, yaitu Anda membayar tagihan itu supaya sebelum mereka menemukan bahwa Anda memalsukan data. Karena apa? Kalau mereka memasukkan data, otomatis ya kita berspekulasi yang terburuk saja, mereka akan menuntut secara hukum. Tapi kemungkinannya juga kecil, apalagi hutangnya yang kecil. Cuman tidak menutup kemungkinan, kan gitu, tidak menutup kemungkinan penemuan pemalsuan data ini kan kalau DC-nya tahu kan, apalagi perusahaan tahu kan, seolah-olah buat main-main gitu kesannya gitu loh. Iya. Nah, saya jadi semua jadi nggak karuan pikiran karena suami gitu ya. Solusi yang kedua Mbak, mohon maaf sebagai orang suami itu kan memakai data Anda, mungkin juga pencairannya digunakan untuk mungkin keperluan bersama ataupun bagaimana, mosok toh seorang suami membiarkan ini gitu. Terus tanggapan suami saat ini sampai saat ini bagaimana Mbak tentang hal ini? Suami sih bakalan dia bayar, cuma nunggu uang cukup, karena kalau gaji kecil dan keperluan banyak, anak dari suami saya kan juga ada 2. Kalau untuk saya bayarkan hutang, gimana sama hidup saya sama anak saya gitu. Cuma suami bilang kalau sampai DC-nya ke sini bakal dijelasin, kata dia. Udah gitu hutangnya juga kan tinggal 2 juta, bisa cari deh pinjaman kemana gitu buat nutupin hutang ini, dia bilang tuh. Oke, kalau niatnya suami seperti itu, kenapa kalau dia punya pikiran nanti kalau DC ke sini kita jelasin, saya cari pinjaman ke teman, kenapa tidak mengantisipasi saja sebelum DC ke situ, sebelum DC tahu tentang data yang dipalsukan ini, kenapa suami tidak bergerak untuk mencari pinjaman dan melunasinya? Saya juga udah bilang gitu Mas sama suami. Saya ngomong sama suami, Bang, kalau sampai dia tahu aku pakai data palsu gimana gitu. Terus dia bilang, alah nggak bakal datang, dia bilang gitu. Saya ngeliat komentar, saya juga sering nonton YouTube kan Mas.
termasuk YouTube Mas juga saya tonton, dan banyak yang komentar kayak gitu. Sudah subscribe belum? Udah. Alhamdulillah. Oke, gini Mbak ya. Kalau saran saya, Iya. jangan halah paling nggak datang menyepelekan sesuatu hal sekecil apapun. Iya. Kita nggak akan tahu kedepannya seperti apa. Iya. Daripada ini Iya, kita Mas. mau cari pinjaman, kenapa tidak sekarang sebelum ketahuan tentang data-data yang dipalsukan? Iya. Soalnya nanti beda Mbak, kalau DC itu sampai ke tempat kerja, kan banyak DC sekarang yang sampai ke tempat kerja. Ya, di situ nanti kalau sudah ke tempat kerja akan lebih susah, gitu loh. Iya. Tapi saya belum ada telat 1 bulan sih Mas, baru beberapa hari. Di 2 aplikasi ini, di Dana Rupiah saya baru telat 2 hari, dan yang di EasyCash baru 5 hari. Yang paling keras itu kan biasanya EasyCash Mbak. Iya, makanya kenapa saya sampai copot kartu itu karena EasyCash. Ngancamnya terlalu banget. Lihat sendiri di video-video Saya saya bingung. itu EasyCash kayak apa. Nelponnya nggak berhenti. Saya di telepon itu ada 30 kali. Ya, itu kan di video saya ada penagihan EasyCash. Nah, Iya. di EasyCash berapa itu pinjamannya? EasyCash, saya kan minjem 1,5 juta ya Mas. Ya, terus yang keterima di rekening cuma 1.350.000. Saya udah bayar periode kedua, udah 2 kali bayar, tinggal 2 kali bayar lagi. Yang saya mau, dari mereka saya mengajukan untuk bayar pokoknya aja, gitu maksud saya. Jadi saya bayar sekali lagi nggak apa-apa. Modelnya cicilan. Iya, saya cicilan. Jadi saya nggak tahu Mas, minjam 2 juta, minjam 1,5 juta, yang cairkan 1,3, dan periodenya itu 4 kali dalam 2 bulan. Saya kaget lah bayarnya gimana gitu. Terus mohon maaf, berarti semua pinjaman itu waktu penggunaan pemalsuan data itu Anda tidak tahu sama sekali. Nggak tahu. Saya nggak tahu, tiba-tiba disuruh ya uangnya memang selalu ada, maksudnya kayak suami ngasih ini buat beli ini, buat beli itu. Tapi nggak ngomong dari pinjaman Gitu. online. Saya tahu Mas itu dari pinjaman online, makanya saya marah karena dia ngunduh aplikasi itu di HP saya. Awalnya saya nggak tahu kalau itu untuk pinjaman online. Saya kira untuk ngambil barang, kayak barang-barang TV, elektronik gitu. Nggak taunya itu pinjam uang. Terus komentarnya suami itu tadi ya, kalau DC datang nggak mungkin lah, DC datang nanti kalau datang kita jelasin saya carikan pinjaman, berarti kesannya kan suami seolah-olah Iya, menyepelekan. Saya sampai marah Mas, kalau ini pakai data suami saya nggak jadi masalah karena dia yang kerja. Ini saya ibu rumah tangga, saya nggak tahu apa-apa, saya punya anak kecil, saya takut dituntut. Kalau sampai dituntut anak saya bagaimana? Oke, gini. Soalnya gini Mbak, waktu memasukkan data itu kan ada alamat perusahaan kan. Alamat perusahaan itu suruh mencantumkan nomor telepon. Nah, nomor telepon yang dicantumkan untuk alamat perusahaan itu asli alamat perusahaan itu? Enggak. Suami bilang enggak asli. Soalnya gini, biasanya DC akan menelpon ke kantor atau ke nomor itu yang dicantumkan. Kalau apalagi nomor itu tidak asli, nanti kalau diangkat kami bukan dari PT dan sebagainya, kan otomatis DC itu tahu Mbak. Iya. Kalau Anda sudah memasukkan, nah yang jadi masalah, yang oke lah kalau DC itu tidak, atau dari aplikasi itu tidak menuntut, atau dari perusahaan yang Anda gunakan itu namanya itu tidak menuntut, nggak masalah lah. Tapi kalau sampai aplikasi ini atau DC-nya itu tahu sudah dibohongin, kan beda urusannya Mbak. DC datang pun pasti dengan cara yang mohon maaf ya, karena merasa dibohongin, mungkin agak keras dan sebagainya. Nah, kalau saran saya, kalau memang suami sudah punya prinsip, nanti kita jelasin kalau terpaksa saya carikan hutangan dan sebagainya, kenapa tidak dicarikan sekarang sebelum DC itu tahu gitu loh, niatnya sudah gitu loh. Iya, saya juga nggak mungkin ngomong ke DC-nya kalau
itu semua karena suami saya. Dan nggak Kan mungkin nggak mau masuk di tahu, akal ya. juga. Iya, dan nggak mungkin mau tahu. Yang tahu mereka itu Iya, aplikasi itu peminjamnya ada KTP-nya, ada verifikasi mukanya, vermuknya dan lain sebagainya. iya, Anda taunya mereka tetap Anda iya, sah secara hukum karena mereka aplikasi legal gitu loh. iya. Ya, apalagi Saya juga, di saya udah bingung banget harus kayak gimana, sampai TV, motor udah dijualin semuanya untuk bayar utang. Saya udah kebingungan mau ngomong sama orang tua juga, orang tua nggak mau tahu karena emang yang bikin masalah kan suami gitu. Oke, kalau saran saya gini, satu, bicarakan baik-baik dengan suami untuk mencari celah. Kan katanya suami tadi mau berusaha mencarikan pinjaman ke temannya atau siapa, itu saja dulu. Yang kedua, kalau memang DC datang, negosiasilah dengan baik, minta waktu atau bagaimana, Iya, sesuaikan dengan keadaan. Kalau memang benar-benar iya Mas. ada, jangan paksakan untuk ada. Jangan paksakan dalam Iya, Jangan sampai Anda jual-jual barang seperti itu. Kalau jual barang boleh sih, kalau memang tidak begitu urgent barangnya. Ibaratnya perhiasan Iya. atau apa kan tidak begitu urgent. Tapi kalau sampai jual barang yang mohon maaf yang urgent dan Anda mengganggu aktivitas, ya saya sarankan jangan dulu. Nah, iya, kalau saran saya seperti itu, dan nanti berusahalah untuk menyadarkan suami. Kayaknya ini mohon maaf ya, beberapa aplikasi iya, memang apa ya, suaminya apalagi nggak bilang gitu kan, kayaknya mengorbankan Anda kesannya gitu loh. iya. Makanya itu yang bikin saya sedih sampai sekarang gitu. Jadi waktu itu suami mau pakai datanya dia jujur sama saya, cuma karena KTP dia KTP lama, dan mungkin dia waktu pernah ada tunggakan di aku laku selama 2 tahun waktu 2018 cuma 180.000, mungkin data dia udah di blacklist, makanya dia pinjam ke aplikasi mana juga nggak dapet gitu Mas, Oh, di ACC. oke ya. Makanya dia ngomong gitu, Jadi pakai data saya. oke. Iya, Jadi solusinya sementara itu ya Mbak, sementara itu kita nggak tahu Iya. kedepannya seperti apa, karena mohon maaf ini saya harus jujur ngasih saran. Kalau terjadi pemalsuan Iya. data itu bisa saja dilaporkan ke pidana karena pemalsuan data. iya, Ya ini iya Mas. saya jujur, tapi insya Allah nggak sampai ke situlah, apalagi uangnya kecil. Iya, Cuman saran saya, amin ya Allah. daripada nanti terjadi masalah apa, bicarakan dengan suami baik-baik, mencari solusi bersama. Apalagi tadi suami sudah bilang ya, nanti kalau DC-nya datang kita jelaskan, saya usahakan cari pinjaman, kan berarti sudah ada niat seperti itu. Kenapa nunggu DC datang gitu loh, maksud saya. Kenapa tidak Iya. sebelum jadi masalah yang lebih besar, kenapa tidak diselesaikan kalau memang bisa mencari pinjaman dulu, tapi dengan catatan Iya, jangan diulangin lagi, saran saya kan. Iya. Mohon maaf ya, hutang dipinjam Iya. itu tidak akan membawa berkah karena riba, iya pasti Mas. malah bikin masalah. Saya- Hanya kan masalah semua orang yang dipinjam Iya. akan bermasalah. Iya benar. Nah gitu ya. Mohon maaf ini dengan ibu Iya. siapa tadi? Ibu, Oh iya, nanti suatu saat Iya, saya Mas. longgar saya telepon lagi bisa ya ibu ya? ya bisa Mas. Oke, siap. Ada. Mas, terima kasih ya. Oke. Terima kasih atas waktu luangnya. Mudah-mudahan saya nerima semuanya deh. Amin. Semoga gini Bu ya, semoga banyak berusaha, banyak berdoa dan tobat, Iya, Mas. pinjam di riba lagi, dan kalau ada Iya. sedikit rezeki bersedekah, entah itu 1.000 2.000 kepada sekitar Iya. anak kecil, pengemis dan sebagainya, karena sedekah itu membuka Iya. rezeki. Jadi saya Iya, Mas. sampaikan seperti itu ya Bu, semoga ini dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala Amin ya Allah. dilunasi segala hutang. Amin. Ya, Amin ya Allah. kalau saya hanya bisa mendoakan dari jauh Bu, Iya. gitu ya. Nanti saya kalau Iya, ada waktu mudah-mudahan. saya telepon lagi ya Ibu ya. Iya Mas. Mari. Makasih banyak sebelumnya Mas. Sama-sama Ibu. Iya, Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam. Itu tadi dari
korban pinjaman online sih, bukan korban pinjaman online, tapi ini lebih pantas saya bilang korbannya suami minjam di online ya. Jadi jangan merasa sebagai korban kalau Anda itu pelaku. Korban yaitu orang yang mungkin nggak tahu coba satu aplikasi, ternyata tertipu atau terpedaya dengan iklannya, dan akhirnya mungkin bayar juga sih sebetulnya, tapi karena sudah tertipu mungkin jumlahnya lebih banyak dari yang cair, bunganya, dendanya dan sebagainya lebih tidak manusiawi, itulah korban. Tapi kalau Anda pinjam di beberapa aplikasi, satu aplikasi lunas, ngambil lagi, tambah lagi, ngambil lagi, tambah lagi, dan akhirnya Anda tidak bisa bayar dan diteror DC, dibikin stres, dipermalukan, Anda itu bukan korban, tapi Anda itu pelaku, karena Anda sudah niat minjam di situ dan enak minjam di situ, resikonya seperti itu sudah tahu insya Allah. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.